Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 9 SMP Negeri 1 Ponorogo. Khususnya yang mengikuti pembelajaran PJOK ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup? Banyak nyamuk ya di sini ya. Tuh. Baik ya. Sebelum ke materi, Pak Guru selalu ingatkan kita masih dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Maka tetap jaga protokol COVID dari pemerintah. Banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Nyamuk DBD, bahaya ini ya. Ya jangan, saya Pak Guru ingatkan kembali ya, kalau jam-jam segini itu biasanya yang berkeliaran itu adalah nyamuk Aedes aegypti ya, pembawa penyakit demam berdarah dengue ya. Jadi hati-hati untuk pada jam-jam 9, jam 10 itu kalian diusahakan itu jangan tidur. Karena ketika kalian tidur itu kalian tidak tahu kalau digigit nyamuk, akhirnya terkena digigit nyamuk demam berdarah ya, nyamuk Aedes aegypti. Baik, kembali ke pokok masalah pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai pencak silat ya. Mungkin kalian sudah banyak yang ikut dalam perguruan pencak silat. Pak Guru di sini akan menjelaskan, akan mengajarkan beberapa dasar dari pencak silat aja ya. Bagi yang sudah bisa, ya mengingat kembali. Bagi yang belum, kita belajar bersama-sama. Untuk kelas 9 di sini, kita akan belajar mengenai teknik serangan ya. Teknik serangan yaitu menggunakan tangan dan kaki. Ada dua teknik serangan, yaitu menggunakan tangan dan menggunakan kaki. Menggunakan tangan nanti ada pukulan ya. Menggunakan tangan itu pukulan, menggunakan kaki ya, otomatis adalah tendangan. Ya, dimulai dari tangan dulu ya. Teknik pukulan yang akan kita pelajari nanti akan ada 3 pukulan, yaitu pukulan lurus, kemudian pukulan bandul, dan pukulan melingkar ya, ada 3. Terus untuk tendangan juga ada 3, yaitu tendangan lurus, tendangan samping, dan tendangan T, ada 3. Jadi ada 6 gerakan yang akan kita pelajari hari ini ya. Untuk pukulan lurus seperti apa ya gerakannya? Baik, kita akan belajar mengenai pukulan ya, pukulan dulu. Kameranya ada, kita dibantu oleh Bapak Taupan dan Bapak Haryanto. Terima kasih Pak Taupan dan Pak Haryanto ya. Nah, untuk teknik ya, teknik sebelum ke pukulan kalian harus, untuk pukulan kalian harus melakukan apa ini namanya? Dulu sudah pernah ya, sudah pernah. Ini adalah kuda-kuda ya. Kuda-kudanya itu kuda-kuda tengah, tangan kanan di samping tangan kiri mengepal ya. Mengepal, bedakan antara mengepal ya. Mengepal adalah seperti ini ya, jempolnya ini. Nih, jempolnya adalah di sini menggenggam semua jarinya sehingga keras ya. Tidak seperti ini. Ya, tidak seperti ini. Tapi seperti ini. Di samping badan, kuda-kuda tengah. Untuk pukulan lurus adalah gerakannya lurus ke depan. Kalau dari samping lurus. Sasarannya adalah ulu hati ya, ulu hati. Pukulannya lurus. Kiri sama. Lurus ya. Itu untuk pukulan, yaitu namanya pukulan lurus atau pukulan depan. Kalau dari depan seperti ini. Ya. Sedikit ini dari bawah terus diputar ya. Dari bawah putar. Ini masih seperti ini terus diputar
ya. Nah, itu gerakannya seperti itu. Terus putar, ya. Sasarannya adalah ulu hati ya, ulu hati sini. Jadi sekali pukul lawannya akan merasa kesakitan. Itu untuk pukulan lurus. Kemudian ada pukulan bandul. Pukulan bandul sama dari kuda-kuda tengah. Kalau bandul itu dari bawah, ya, bandul. Nah, sama aja, sasarannya adalah perut atau ulu hati dari bawah. Itu untuk bandul. Nah, kalau dari samping, nah, seperti bandul. Ya, seperti itu ya, dari bawah naik. Naik itu untuk pukulan bandul. Kemudian yang terakhir adalah untuk pukulan melingkar. Pukulan melingkar adalah dari samping. Ya, seperti itu ya, dari samping. Itu untuk 3, yaitu tadi lurus, terus bandul, terus dari samping. Nah, itu untuk teknik pukulan. Terus kita lanjut untuk teknik tendangan ya. Tendangan tadi ada 3, yaitu tendangan lurus, kemudian tendangan samping, dan tendangan T. Untuk tendangan lurus kita mulai dengan sikap pasang, kaki kiri, kuda-kuda kiri depan ya. Kuda-kuda kiri depan, sikap pasang dulu. Sikap pasang ya. Harus sikap pasang. Ini adalah untuk sikap pasang. Jadi untuk siap sikap pasang, kaki kuda-kuda kiri depan. Terus kalau untuk tendangan lurus sama aja ya. Sasarannya adalah perut. Ya, kuda-kuda kiri depan. Kuda-kuda kiri depan. Ya, kuda-kudanya kiri depan. Atau kalau yang kidal bisa kanan depan, berarti yang untuk tendang adalah kiri depan. Terus kalian angkat, terus pukulannya adalah lurus. Terus yang untuk menendang adalah bagian ujung kaki ya, seperti itu. Tarik ke belakang lagi. Tangannya adalah melindungi ya, melindungi kemaluan kalian. Jadi ketika ada lawan, otomatis kan lawan akan menyerang. Jadi tangan yang 2 tangan ini untuk melindungi, untuk bertahan, kalian siap untuk menangkis. Tarik ke belakang lagi. Lurus, tarik. Jadi sasarannya adalah dada atau ulu hati atau perut. Lurus ya. Perkenaan tendangannya itu adalah berada di ujung kaki. Tarik. Itu untuk tendangan lurus. Kemudian kita lanjut untuk tendangan samping. Tendangan samping itu adalah perkenaannya adalah di punggung kaki. Punggung kaki. Arah sasarannya adalah pinggir sini. Jadi sama kuda-kuda kiri depan, sama angkatnya dari samping, terus tendangnya miring. Ya, untuk untuk tendangan samping, kaki kirinya itu sedikit diputar, Pak, di shot ke kaki kirinya ya Pak ya. Jadi kaki kirinya itu diputar, sedikit diputar, set. Kalau tadi enggak, lurus ajek. Kalau samping itu diputar, tendang. Ya, ininya untuk diputar. Kalau kaku seperti ini, itu rawan kalian kena ankle-nya dan tendangannya tidak kuat. Jadi harus sedikit diputar, tendang, tarik ke belakang lagi. Jadi perkenaannya adalah di punggung kakinya. Ya, ingat-ingat poros kakinya itu sedikit diputar. Baik, kemudian yang terakhir adalah untuk tendangan T. Kenapa disebut tendangan T? Karena bentuk kakinya itu kita seperti seolah-olah membentuk huruf T.
perkenaan kaki terhadap lawan itu adalah di sini, telapak kaki. Sama seperti gerakan tadi, kuda-kuda kiri depan. Kuda-kuda kiri depan. Ini putarnya maksimal. Kalau tadi hanya sedikit diputar, kalau ini putarnya maksimal. Tendangannya adalah seperti ini. Seperti ini, ya, T, huruf T. Angkat, tarik belakang. Ya, perkenaannya adalah di telapak kaki. Bentuknya adalah seperti ini. Ya, seperti itu ya. Kalau dari samping berarti seperti ini. Ininya putar maksimal. Putar maksimal seperti ini. Tarik. Tarik. Ya, seperti itu ya. Untuk pukulan tadi pukulan lurus. Pukulan lurus. Pukulan lurus ya. Kuda-kuda tengah, ini adalah kuda-kuda tinggi, tengah, rendah. Kuda-kudanya tengah aja. Tengah, pukul. Misalnya dalam hitungan 1, 2, 3, 4. Itu untuk pukulan lurus. Terus pukulan bandul dari bawah. Nah, untuk pukulan samping. Seperti itu untuk pukulan. Terus untuk tendangan lurus, tarik, tarik. Nah, untuk pukulan tendangan lurus ya, lurus. Kenaannya di ujung kaki, kemudian tendangan samping. Kalau dalam hitungan 1 diangkat, 2 tarik belakang. Kalau dari samping berarti ya. Terus untuk tendangan T. T adalah ininya ya, ingat-ingat di poros kakinya. Kalau lurus tetap, kalau samping agak diputar. Kalau T itu putar maksimal 90 derajat. Udah. Seperti itu ya. Baik. Mungkin untuk materi pencaksilat cukup itu aja ya. 6 teknik. Duduk lagi. Baik ya. Ada 6 gerakan ya. Untuk gerakan pukulan ada 3. Gerakan tendangan ada 3. Masih banyak lagi teknik-teknik yang bisa dipelajari dalam pencaksilat. Ada teknik menyerang, berarti ada teknik bertahan atau tangkisan. Tangkisan juga bisa pakai kaki atau pakai tangan. Untuk kalian bisa belajar sendiri di YouTube juga banyak, atau yang kalian yang ingin mengikuti perguruan-perguruan pencaksilat juga boleh. Yang Pak Guru tekankan adalah ketika kalian sudah mengikuti suatu perguruan pencaksilat, entah itu apa namanya, banyak sekali ya, ada Kerasakti, ada PSHT, ada Setia Hati, ada Setia Budi, ada Merpati Putih, dan banyak lagi macam-macam jenisnya. Itu bukan untuk kalian bergaya di jalanan ya. Karena dalam pencaksilat itu mengajarkan untuk bertahan, bukan untuk menyerang ya. Dalam pencaksilat itu ya, semakin tinggi ilmu seseorang dalam pencaksilat itu pasti kepribadiannya akan semakin baik. Nilai religiusnya juga semakin tinggi, karena dalam pencaksilat itu tidak hanya diajarkan bagaimana cara bertarung, tapi bagaimana cara mengendalikan emosi diri. Semakin tinggi ilmunya berarti dia akan emosinya semakin stabil ya. Karena dalam pencaksilat itu ada yang namanya duduk bersila, dia untuk menenangkan hati pikiran
mensucikan diri, lebih mendekatkan kepada yang maha kuasa. Itu dalam pencaksilat ada. Kalau kalian di jalanan terus suka pamer dan sebagainya, berarti umumnya itu orang tersebut ilmunya masih rendah. Biasanya itu apa ya, baru ikut pencaksilat gaya pamer, banyak untuk tawuran dan sebagainya, kuno itu ya. Jadi kalian ikut pencaksilat jangan hanya mencari bagaimana cara bertarungnya, tapi pelajaran lainnya, pembelajaran lainnya dalam pencaksilat itu banyak ya. Rasa tolong menolong antar rekan, dan itu diajarkan semua dalam pencaksilat. Baik ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup ya, ada 6 gerakan ya, 6 gerakan. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah, di video seperti biasa, nanti dikirim ke WA Pak Guru ya, untuk penugasan praktek kalian. Untuk penugasan praktek bisa dimulai hari ini atau mulai minggu depan juga tidak masalah. Yang penting kalian mengumpulkan bagaimana gerakan ada 6 gerakan. Gerakan pukulan 3, gerakan tendangan ada 3. Baik ya, saya cukupkan saja untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf ya, dan Pak Guru ingatkan kembali tetap jaga protokol COVID pemerintah agar kita terhindar dari COVID-19 ya. Semoga masa pandemi segera berakhir dan kita bisa melakukan tatap muka di sekolah dan melakukan pembelajaran seperti normalnya ya. Baik, sebelum akhiri marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup? Baik, sebelum kita tutup, kita seperti biasa dulu ya, kita jargon dulu ya. Jargon kita masih ingat kan ya? Masih ingat ya. WJOK SMP Negeri 1 Ponorogo, cerdas, kuat, bersahaja, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.